Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita buat kesepakatan lagi. Yang pertama tadi sudah dibahas masalah jam masuk. Jam masuk kita jam berapa? Sepakat harus sepakat, berarti setengah 8 harus masuk. Kalau terlambat, kira-kira konsekuensinya apa? Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Kalau terlambat, jadi nanti kalian usahakan berangkat dari rumah sekolah jam 7 sudah di sekolah. Jadi supaya tidak kesiangan, supaya jajan ada banyak waktu. Jadi jangan sampai setengah 8 kalian masih di luar baru datang. Pak, untuk jajan, Pak, untuk makan, Pak, tadi kan teman-teman. Yang kedua, yang kedua, kalau tadi pakaian tolong harus pakai. Yang ketiga, sepatu tolong ke sekolah meskipun di kelas kita sepatu dilepas, tetap berangkat dari rumah pakai sepatu. Yang ketiga, yang keempat apa? Kalau untuk putri karena semua pakai kerudung silakan. Kerudungnya ya kalau ada seragam cuma ada, kalau tidak ada yang penting pakai kerudung rapi. Nah kalau untuk putra itu hukumnya wajib rambutnya rapi. Nah apa sudah mulai panjang lagi maka rambutnya nah, ya nanti diberi kesempatan ya 3 hari ya seperti itu sudah tidak apa-apa, boleh rapi. Ya, yang keempat apa lagi? Kesepakatan apa lagi? Kesepakatan sampah, tolong sampah di kelas, nah jangan sampai berantakan seperti ini. Hari ini awal sekolah di semester yang kedua kita beres-beres kelas dulu.
selanjutnya, di kelas juga tidak boleh mengenakan topi gitu ya, karena di kelas tidak panas. Topi itu fungsinya untuk menahan kepala dari panas. Tolong topi di kelas itu dibuka. Kalau melanggar wae, ayo di topi di kelas, kira-kira konsekuensinya apa? Hukuman. Kalau sekarang konsekuensinya apa? Konsekuensinya topinya disimpan beberapa minggu di sekolah ya, tidak boleh dipakai. Setuju? Setuju. Jadi ini topi wae. Yang dilakukan. Yang ke selanjutnya, kalau untuk mainan sekarang ada musim apa? Belum apa lagi? Digunakannya ketika waktu ketika sudah masuk di kelas. Nah, ketika sudah masuk di kelas, nah nanti itu sudah melanggar, berarti masalah zona nanti akan bapak simpan. Ya, itu ya. Yang selanjutnya untuk masalah jadwal bekerja, tolong bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah dipersepakat hari ini. Oke, nggak apa-apa karena hari ini awal tahun ajaran baru yang semester yang kedua, mungkin lupa atau mungkin tadi tidak ada persiapan. Tapi hari ini yang sudah tiket hari Senin, tolong hari ini beres-beres dulu. Jangan sampai ada sampah, ada debu dan lain sebagainya. Jadi besok kita belajar sudah nyaman. Ya. Yang terakhir, kesepakatannya apa lagi? Coba, apa yang harus kita sepakati? Apa? Hah? Ada lagi? Yang harus kita sepakati? Ya, ternyata tadi kan yang sampah tadi sudah. Masalah. Nah, wakas kita ingatkan lagi. Wakas bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita dari untuk apa? Nah, misalkan nanti alat kebersihan kita sudah habis, silakan diulangi Pak, habis kita beli dari wakas. Pak, ada yang sakit, mau ambil dari wakas. Nah, kalau kan waktu semester yang pertama yang sakit pernah ditengok, siapa yang pernah ditengok? Nah, dikirim ke, nah apa dikirim naon? Kue, roma, susu. Nah, berarti itu dari kalian tuh, makanya kalian yang suka beli wakas, makanya sekolah pasti kalian kebutuhan kita di kelas. Kalau habis apa-apa kita ambil dari jelas ya. Nah, jadi oke, itu kesepakatan yang harus kita jalani. Nanti kita akan tuangkan di sama bapak akan diketik. Nanti kalian semua menandatangani, berarti tanda bahwa kalian setuju dengan apa namanya, dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Sepakat tidak? Yakin? Kita sepakat kan? Kita kelihatannya kok orang dari tadi mah tidak perhatikan. Sepakat tidak? Apa kita ulangi satu? Terus, maju terus. Nah, setelah 8 dari sekolah di kelas. Terus apa lagi? Sama terus. Sudah banyak tuh tadi kan. Kalau tidak perhatikan jadi tidak. Cek, tadi kesepakatannya sudah jelas. Sepakat tidak? Sepakat, coba diulangi. Apa kesepakatan kita? Satu. Nah, pakai sepatu kedua. Rambut rapi tiga. Baju langsung masukkan terus. Empat. Lagi ya. Nah, rangkong. Makanya rangkong. Apa yang kita sepakati? Kita ulangi. Yang pertama tadi masuk sekolah. Yang 8. Sepakat? Sepakat ya. Apa? Yang kedua. Satu, kalau sekolah biasa. Meskipun Pak, bahasa usaha harus sekarang ini satu lakukan yang biasa. Kalau misalkan dicuci bahasa sekolah pakai sekolah pakai. Kita di kelas kan tidak pakai sepatu, jadi
dipotong bukan jadi tidak pede, tapi harus jadi lebih percaya. Kayak seperti pengalaman Ahmad kemarin, gara-gara diwakilkan saya jadi pede. Soalnya di kopea dulu terus karena tidak pede. Nanti potong rambut itu harus jadi tambah pede. Udah satu hari lupa ya. Oke, terus apa lagi? Topi ya, topi yang terbiasa topi di orang dipakai masa tidak panas. Oh ya jaket apa? Jaket yang biasa pakai jaket hanya orang Ahmad buka harga gerah. Ya, terus apa? Jadwal pikir. Nanti kita akan tuangkan dalam kertas, kurang ketik, tempel, nanti supaya ingat semua. Oh ini. Kalau nanti melanggar, kalau tadi tidak menjalankan, nanti ada konsekuensi yang akan kalian dapatkan. Contoh untuk menjalankan PR, konsekuensinya kalian harus mengerjakan sendiri, berpisah dengan yang lain. Kalau misalkan baju keluar, konsekuensinya misalkan kalian nanti boleh sepakatan kalian diberi tugas tambahan. Misalkan juara di dan maka alhamdulillah ke depan desiminasi atau menginformasikan tentang materi yang
ada di lingkungan yang kita bisa diskusikan. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif, ini saya dituntut untuk mampu menyebarluaskan tentang pemahaman dalam penerapan budaya positif. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan, mungkin rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan sertifikasi guru, mungkin di sana sudah mulai pengenalan tentang proses pembelajaran, terus juga pengenalan kurikulum budaya. Di sini ada kaitan antara kegiatan budaya positif ini dengan keberhasilan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Apa saja mungkin nanti kita bisa lihat ya di sini seperti apa dampak yang terjadi kalau seandainya misalkan budaya positif ini bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas secara luasnya kan di lingkungan sekolah. Nah, di sini tujuan pembelajaran secara khusus saya selalu dituntut dapat menyampaikan tadi pembelajaran dari penerapan konsep inti dan dari modul budaya positif serta pemahaman tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu tujuan utama daripada pelaksanaan webinar mini ini. Nah, di sini untuk konsep utama dari modul izin ya itu WhatsApp. Nah, di sini kita bisa lihat konsep utama dari modul 1.4 budaya positif itu yang dipelajari adalah terdapat 7 poin yang dipelajari, yaitu diantaranya yang pertama adalah perubahan paradigma dalam belajar. Nah, pada pelaksanaan ini biasanya kita masih sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami waktu pengalaman, sesuai dengan pengalaman yang kita miliki, biasanya kita terapkan kepada anak seperti ini. Nah, di sini diharapkan paradigma itu terjadi perubahan, karena kalau belajar tentang filosofi Hajar Dewantara banyak sekali pembelajaran yang kita laksanakan itu menyimpang ataupun tidak sesuai, kurang tepat, bisa dikatakan kurang tepat dengan yang seharusnya. Contoh kecil saja, biasanya kita dalam pembelajaran di sekolah kita itu selalu dipukul rata anak bahwa kemampuan anak harus sama. Itu sangat salah besar. Jadi yang ideal dalam proses pembelajaran itu adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak, sehingga kita sering menemukan anak kok kenapa di kelas ini kemampuannya kurang, tetapi kemampuan misalkan kemampuan bahasa di tingkat level selanjutnya meningkat. Nah, itu bisa jadi anak itu adalah kemampuan, sementara kemampuan yang lainnya itu kurang ataupun standar, sehingga dalam proses pembelajaran yang kita terapkan sekarang dibina dan dididik sesuai dengan kemampuan yang baru, sehingga nanti di akhir kita akan mempelajari ternyata pemberian reward atau hadiah atau rankingan itu kurang tepat digunakan untuk di sekolah, karena nanti anak akan justru motivasinya itu motivasi terhadap mendapatkan peringkat saja. Ketika anak tidak mendapatkan peringkat, anak jadi frustasi ataupun anak-anak tidak semangat lagi untuk belajar. Itu sekilas saja saya memaparkan di sini. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, positif yang dititik beratkan untuk proses pembelajaran hari ini adalah disiplin yang positif. Seperti apa nanti kita buka di bahas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Proses kebutuhan dasar manusia di sini, kebutuhan dasar siswa dan juga kebutuhan dasar guru. Nah, di sini akan berpengaruh besar terhadap disiplin positif yang terjadi di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi nanti kita akan pelajari motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam dan motivasi
Selanjutnya adalah di sini posisi kontrol manusia. Di sini nanti adalah posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Seperti apa nanti kita bahas lagi. Kemudian selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas. Nah, secara sekilas supaya nanti apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas kalau dulu dikenal itu dengan tata tertib kelas. Kalau di sini kita dirubah. Nah, jadi keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk bagaimana nanti kita menerapkan keyakinan kelas agar berhasil. Kita menggunakan metode segitiga restitusi. Yang selanjutnya di sini kita digiring untuk merubah paradigma kita dalam proses utama pembelajaran ini adalah mencapai pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita tahu mulai dari iman, bertakwa kepada Tuhan sampai bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini tujuan akhirnya adalah ke sini. Ya, untuk pelajaran dengan paradigma baru. Yang selanjutnya disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tahu bahwa disiplin positif di sini adalah menjelaskan kata disiplin dulu. Disiplin kita sudah tahu, mungkin rekan-rekan guru sudah paham dengan kata disiplin di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tata tertib atau kepatuhan atau kepatuhan terhadap peraturan atau penguasaan agar mematuhi dan mentaati tata tertib. Nah, itu arti dari kata disiplin sendiri. Selanjutnya, dengan kata disiplin ini ada tujuan. Apa sih tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai di sini jelas jelas, yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan kekuasaan. Nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang dibangun sekarang itu harus muncul motivasi yang dari dalam, bukan dari luar. Nah, jadi kalau motivasi dari luar, nanti anak akan lebih cenderung mau mengerjakan kalau ada hadiah. Tapi kalau sudah muncul nanti motivasi dari dalam dirinya, anak akan muncul kesadaran tanpa harus diperintah. Mungkin kalau kita sekarang, saya merasakan kalau ada, mungkin anak menurut. Tapi kalau saya tidak ada, mungkin kita mungkin tidak ada di kelas, anak KB. Itu karena motivasi yang muncul dari anak, motivasi dari luar. Mungkin karena motivasi takut oleh kita, motivasi karena takut nilainya oleh kita dikurangi karena kita sering mengancam. Awas nanti kalau nakal nilainya kita kurangi. Nah, itu sekarang tidak tepat. Kita kurangi, hilangkan, bahkan kalau bisa cara-cara mendisiplinkan anak dengan cara mengancam, karena itu tidak tepat untuk proses pembelajaran. Tidak, kurang tepat dan kurang baik untuk proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini adalah apa sih disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara, salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi dengan disiplin positif, anak itu akan merasa sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu akan berdampak terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka melakukan pelanggaran disiplin, mereka menyadari. Nah, itu yang diharapkan dari penerapan disiplin positif, menyadari bahwa apa yang dia kerjakan akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Nah, itu sesuai dengan tadi ya di awal. Nah, sehingga di sini harapannya anak itu bukan karena ini hadiah
kebutuhan atau untuk bertahan hidup, kebutuhan hidupnya seperti apa, kondisi ekonominya dilihat. Bisa jadi anak tersebut di rumah karena kurang perhatian ataupun karena kekurangan ekonomi, itu jadi faktor dasar anak bisa melakukan pelanggaran di sekolah. Anak misalkan memarah temannya, bisa jadi latar belakangnya itu dilihat bagaimana kebutuhan hidupnya seperti apa di lingkungan keluarganya. Banyak terjadi anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran karena alasan kebutuhan hidup, biasanya latar belakang ekonomi sulit ataupun kadang kasus dari yang tidak diurus oleh orang tuanya. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di dalam komunitas atau lingkungan. Biasanya anak di sini cenderung akan memiliki rasa minder. Jadi anak menjaga diri, menjaga jarak, suka biasanya karena tadi. Terus juga anak di sini memiliki rasa sensitivitas yang tinggi, pemarah. Nah itu adalah karena motivasi dalam dirinya, yaitu tentang ingin diakuinya atau juga ingin mendapatkan kasih sayang dari lingkungan. Sehingga anak cenderung kadang suka ada yang mencari perhatian terhadap guru, bahkan yang sering kepada teman berulah berulah. Padahal intinya anak tersebut ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita sebagai pendidik. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan biasanya di sini adalah, kita ambil contoh, rata-rata setiap orang itu adalah kesuksesan. Jadi ingin mencapai kesuksesan. Seperti siswa ingin berprestasi jadi juara dalam bidang olahraga ataupun lain sebagainya. Sehingga itu menjadi motivasi nanti anak untuk melakukan disiplin. Nah, penguasaan di sini ini bisa kita arahkan, jangan sampai bertindak negatif. Penguasaan dirinya terlalu besar tanpa kita arahkan, tanpa dikendalikan, anak ini akan cenderung nanti melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia adalah menginginkan kebebasan. Biasanya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, anak itu cenderung dibawa, dididik, diarahkan sesuai dengan zona nyaman kita, tidak diarahkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kenapa? Karena di sini cenderung kita sesuai, ya udah, karena kita berangkatnya tadi polanya, paradigmanya sudah salah di awal. Nah sehingga ya sudah, anak harus nurut, harus sesuai dengan apa yang kita ajar. Jadi terkadang anak sudah tidak mau belajar, sudah jenuh, sudah apa, kita terus paksakan. Sehingga tingkat keberhasilan yang kita ajarkan sekarang adalah maksimal. Bagaimana di sini kita bisa memaksimalkan kebebasan anak? Ketika anak sudah menginginkan proses pembelajaran, kita harus cari proses pembelajaran dan metode-metode yang lain yang cocok. Kita bisa memasukkan permainan-permainan. Jadi kita jangan terfokus terhadap capaian saja. Yang jelas mungkin anak bawa diri anak merasa nyaman dulu. Sehingga nanti anak ketika sudah merasa nyaman, anak akan bergairah untuk belajar. Nah itu yang harus kita ubah hari ini. Proses pembelajaran itu adalah memberikan kebebasan dalam artian, mungkin di awal saya juga anak diberikan kebebasan. Kita sekarang dulu sering diskusi bagaimana kalau nanti anak diberikan kebebasan dalam pembelajaran. Anak mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, harus kita turuti. Ternyata tidak seperti itu. Tetap harus ada bimbingan. Bimbingan daripada kita sebagai seorang guru, diarahkan. Anak mau ini, oke silakan. Kalaupun anak memaksa, tapi kita berikan. Kalau kamu melaksanakan ini, dampaknya nanti akan seperti ini. Jadi itu
yang ditanamkan oleh kita sebagai seorang guru untuk mengetahui bagaimana nanti anak bisa mampu menilai baik atau buruk tentang perilaku yang dia laksanakan. Terus juga untuk proses pembelajaran pun sama. Jadi kita berikan kebebasan, tetapi kebebasan yang tetap ada lingkup kontrol daripada kita sebagai seorang guru. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah kesehatan. Nah di sini kebutuhan dasar yang terakhir, kesehatan di sini itu sangat berperan, karena kalau anak kondisi tidak sehat, otomatis proses belajar pun anak tidak akan maksimal. Kita pun sama. Di sini kalaupun kondisi kurang fit, kurang sehat, otomatis ketika masuk ke kelas kita tidak akan konsentrasi, sehingga proses pembelajaran tidak akan berhasil. Yang selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia. Nanti ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bergeser kepada motivasi. Motivasi di sini ada beberapa faktor. Di sini motivasi yang merupakan faktor untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Jika motivasi itu muncul dari dalam diri, tadi di awal disampaikan, otomatis kita tidak akan merasa terpaksa, kita tidak akan melaksanakannya secara sukarela. Jadi tidak akan merasa ditambah, diatur atau dan lain sebagainya, tetapi muncul kesadaran dalam diri bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Sehingga munculkan terhadap anak itu adalah kesadaran diri agar mereka itu bukan disuruh oleh guru, tetapi ini adalah kewajiban siswa untuk melaksanakan. Motivasi yang pertama adalah tadi ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, motivasi anak dalam belajar itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Contohnya seperti apa? Nah, di sini dalam hal ini murid melakukan disiplin itu karena dia takut dihukum. Seperti tadi, awas ya kamu jangan ribut. Nah, berarti dia takut. Dia bukan disiplinnya itu karena dia takut. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Itu merupakan motivasinya motivasi yang tadi eksternal dari luar, karena ketakutan dari guru. Dia akan disiplin kalau gurunya ada, kalau tidak ada, nah dia akan melanggar lagi. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah mendapatkan imbalan. Seperti tadi, kadang kan sekarang sering bertanya siswa ataupun orang tua, Pak, saya ranking berapa? Atau Pak, anak saya peringkat berapa? Ranking kan sekarang di beberapa sekolah sudah mulai dijelaskan, termasuk di kurikulum Merdeka. Pemeringkatan itu tidak ada. Kenapa? Karena berdampak negatif. Setelah dianalisa, memang ada benarnya. Ketika anak tidak mencapai level yang dia inginkan, anak terkadang merasa frustasi, bahkan beberapa ada yang karena ingin bertahan di peringkat 1 sampai mengalahkan dasar yang sangat contek dengan cara meminta jawaban terhadap teman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal ya untuk siswa kita. Nah, di sini juga ada karena ingin hadiah. Ketika tidak diberi hadiah, kadang anak tidak mau melaksanakan lagi. Nah, tidak mau, tidak asik, tidak ada hadiahnya, tidak ada tantangannya. Nah, sehingga mau melaksanakan karena nanti ada imbalan. Nah, itu ke depan mungkin kita geser, jangan sampai anak melakukan sesuatu karena menginginkan imbalan daripada kita. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi yang ketiga adalah, nah di sini yang positif, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya seperti apa? Nah, di sini murid melakukan kedisiplinan diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Contohnya seperti ini. Ketika dia melaksanakan ataupun melakukan beres-beres kelas, nah, muncul dalam diri siswa bahwa kelas ini ketika kita bereskan, ini nyaman. Yang nyaman siapa? Kita. Nah, itu yang harus muncul dari diri siswa. Bukan karena takut oleh kita harus beres-beres, harus membersihkan kelas. Nah, itu
yang tadi, karena ketakutan oleh kita, karena ada intimidasi dari kita. Tapi kalau sudah muncul kesadaran diri, dia akan melaksanakan kewajiban itu tanpa merasa tertekan. Jadi akan merasa nyaman dan akan merasa akan merasa ringan pekerjaan yang mereka lakukan, karena itu sudah ada dorongan dalam dirinya, kesadaran diri. Nah seperti itu untuk motivasi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah karena menghindari hukuman, nyaman tadi. Yang kedua karena motivasi imbalan atau hadiah, dan yang ketiga adalah menghargai nilai dirinya, sehingga itu kesadaran diri yang diharapkan dari proses pembelajaran saat ini. Yang selanjutnya adalah di sini konsep disiplin gagal. Seperti apa? Artinya di sini konsep disiplin gagal itu adalah proses cara kita mendisiplinkan siswa, tapi sebenarnya proses ini kurang tepat. Yang pertama adalah hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu sepakat tidak kalau anak itu harus dihukum kalau melakukan pelanggaran? Kira-kira sebelum kita masuk ke pemaparan, kita coba sharing. Kira-kira kalau anak tidak disiplin, kita beri hukuman, yang mendidik sepakat tidak? Coba. Maka cara tujuannya untuk mendidik. Oke. Untuk mendisiplinkan anak. Saya pun menjawab seperti itu kepada pemateri waktu itu kepada tutor. Ternyata ini saya novice. Kebetulan satu kelompok dengan saya itu ada teman BK, guru BK. Langsung saya bertahan dengan argumen saya, karena ya hukuman itu ada. Nah, disinilah mungkin perubahan paradigma yang harus kita lakukan. Di sini hukuman kita rubah. Jadi hukuman itu kita tanamkan, kita catat mulai saat ini, jangan sampai ada hukuman terhadap siswa. Apapun tujuannya, meskipun baik tujuannya, tetap ketika kita melaksanakan hukuman, kita akan disalahkan. Nah itu, jadi saya jadi sadar, berarti apa yang saya lakukan sebetulnya bagus, tetapi kita akan jadi salah di mata hukum, juga akan salah. Nah nanti kita akan bahas. Jadi yang lebih tepat yang mana? Dihukum tidak boleh, terus untuk mendisiplinkan anak harus bagaimana? Sementara kita tahu kondisi anak di kita luar, kadang anak tidak mampu kayak etika sangat kurang gitu. Apalagi ditambah kemarin 2 tahun kondisi pandemi, kita tidak bisa melaksanakan tatap muka. Kondisi anak ketika datang ke sekolah sangat luar biasa. Oke, selanjutnya di sini hukuman tadinya. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena bisa jadi ketika dihukum, oke kamu push up, ada tujuannya supaya olahraga, karena merasa dia itu tidak, hukuman itu kan biasanya kita yang memberikan. Nah, kita berikan hukuman dengan cara saya kan sering, hukuman kamu mengambil sampah. Sementara mengambil sampah itu tidak ada kesepakatan dengan siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada kesepakatan. Nah, jadi kalau sudah jadi kesepakatan itu boleh sebetulnya. Nah, kalau di sini menyakitkan itu biasanya satu pihak, kita saja yang menginginkan. Harusnya kalaupun kita ingin hukuman itu tidak berbentuk hukuman, minimal apa sih? Tanya kepada kamu sudah melakukan pelanggaran. Nah, kira-kira apa sih konsekuensinya yang ingin kamu lakukan? Nah, itu baru aman untuk kita. Jadi anak nanti akan bilang, oh iya Pak, mungkin saya karena terlambat, saya mau ngambil sampah begini, ya udah silakan. Itu jadi aman. Jadi dia tidak akan merasa tersakiti, tidak akan merasa malu. Karena kan ketika ribut, kamu ribut ke depan berdiri satu kaki, itu akan merusak mentalnya juga, akan merasa minder, akan merasa malu. Nah, padahal tadi kita tahu kalau kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia, kita harus teliti dulu kira-kira anak itu berperilaku seperti itu gara-gara apa. Nah, makanya tugas kita sangat berat. Selain untuk mendisiplinkan siswa, kita juga harus mengenal kondisi siswa itu di dalam dan di luar sekolah. Yang selanjutnya, hukuman itu
sifatnya tidak nyaman. Tadi saya sampaikan, anak mungkin ketika disuruh berdiri ke depan akan menjadi olok-olokan teman. Yang selanjutnya di sini murid juga menjadi merasa takut. Makanya saya di awal mah bangga ketika saya datang, anak seolah-olah diam. Ternyata setelah mempelajari ini, bisa jadi anak tersebut bukan karena segan ataupun karena kesadaran diri, ternyata karena ketakutan kalau nanti dia dihukum. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya adalah di sini sifatnya memaksa. Pokoknya anak itu suka tidak suka, rela tidak rela, ya harus melaksanakan apa yang kita suruh. Itu adalah hukuman. Yang selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Nah, itu yang sering saya rasakan. Nah, ketika anak di sini diberikan hukuman, biasanya anak tidak mau jujur terhadap kita. Kenapa dia melaksanakan? Apa latar belakang dia melaksanakan pelanggaran disiplin? Bagaimana kondisi di lingkungan keluarganya? Bagaimana lingkungan di keluarganya? Nah, ini anak jadi tidak mau terbuka. Jadi sifatnya jadi tertutup. Karena kalau ketika mau mengungkapkan pendapat, dia sudah tidak nyaman. Sehingga ketika mau jujur, mau curhat pun, ya anak jadi tertutup, malas untuk terhadap kita. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Nah, seperti tadi, ketika anak ditampilkan ke depan jadi olokan teman, bisa jadi untuk sebagian anak yang rasa sensitivitas rasanya tinggi akan menjadi minder, sehingga anak nanti akan malu untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu untuk masalah tadi ya, hukuman. Ya, selanjutnya untuk masalah penghargaan. Tadi dikatakan penghargaan di sini juga masuk terhadap konsepsi disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena dengan penghargaan yang pertama di sini tidak efektif. Maksudnya tidak efektif, yaitu potensi siswa akan terkunci. Ketika anak yang tadi hanya prestasinya di bidang olahraga, tetapi di bidang akademis yang lainnya kurang, otomatis dia tidak akan muncul, tidak akan terlihat apa kemampuan yang sebenarnya, sehingga dipaksakan untuk mata pelajaran yang lain, anak tidak mampu, anak tidak suka, anak tidak senang. Nah, sehingga dia malas belajar. Nah, itu sehingga ke depan, nah tugas kita sangat berat. Bagaimana kita bisa memunculkan minat bakat anak itu yang harus kita kembangkan. Yang kedua, merusak hubungan. Nah, rasa iri, sadar tidak sadar, biasanya teman sebangku itu merasa ketika juara 1, saya juara 2, ada rasa cemburu. Nah, menumbuhkan persaingan gitu. Persaingannya, tapi persaingan jadi tidak sehat karena tadi ada rasa iri. Nah, yang selanjutnya adalah di sini mematikan kreativitas. Tadi yang sudah saya contohkan, ketika anak hanya mampu kompetensinya di bidang olahraga, otomatis kreativitas dia tidak akan tergali karena dia dipukul rata, harus standar kompetensi yang umum yang di sekolah yang ada. Yang selanjutnya adalah di sini menghukum dengan sistem ranking tadi. Jadi dengan ranking itu adalah sebuah hukuman untuk siswa yang lemah di kompetensi yang lain, otomatis dia itu merasa terhukum dengan kekurangan di bidang yang lainnya. Padahal dia punya potensi yang lebih, yaitu dalam bidang olahraga. Yang terakhir adalah merampas hak daripada siswa. Nah, merampas hak siswa karena tadi siswa itu berhak mendapatkan pelayanan dari kita yang secara utuh ya, secara utuh. Jadi secara merata dengan segi kemampuan. Bahkan di kita sekarang permasalahan terbesar adalah kemampuan dalam belajar. Nah, kita jangan sampai mengabaikan siswa-siswa yang masih belum bisa membaca dengan cara tadi ranking, dah ya mah ada di standar KKM saja nilainya, tanpa kita olah, tanpa kita upayakan anak tersebut untuk mampu dan bisa membaca. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya di sini adalah masuk pada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini identitas sukses seperti apa? Nah, di sini adalah konsekuensi. Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, seperti apa konsekuensi? Nah, di sini ketika kita mau menerapkan
kita harus memunculkan konsekuensi. Nah, yang pertama di sini, konsekuensi adalah penguatan, sifatnya penguatannya jangka pendek. Nah, kenapa penguatannya jangka pendek? Biasanya anak terkendala istilahnya daya ingat memang kuat, tetapi biasanya anak kalau tanpa dibimbing, tanpa dikontrol oleh kita, biasanya anak abai. Karena sifat anak adalah karakternya suka bermain, suka bercanda, sehingga kadang mengikuti saja. Karena tadi ingin diperhatikan oleh guru, dia berulah lagi. Karena ingin mendapatkan perhatian dari guru. Terus juga karena kondisi dan lain sebagainya. Di sini ada sifatnya jangka pendek. Tetapi dengan konsekuensi di sini, kita bisa mengarahkan siswa untuk memunculkan kesadaran diri. Nah, kesadaran dalam diri. Yang selanjutnya di sini perlu monitoring berkelanjutan. Kita perlu terus pengawasan. Yang selanjutnya juga stimulus respon. Maksudnya ketika ada kejadian, ada reaksi. Itu sifatnya daripada konsekuensi. Yang selanjutnya di sini murid menghormati peraturan. Nah, dengan konsekuensi di sini karena apa? Aturan yang dibuat itu merupakan aturan yang mereka sampaikan. Sehingga ketika aturan itu dilanggar, sebetulnya bukan melanggar aturan yang dibuat oleh guru, tetapi melanggar aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, sehingga anak ketika konsekuensi itu diterapkan, murid itu akan menghormati aturan yang sudah mereka sepakati. Dan yang selanjutnya di sini adalah mengurangi waktu murid untuk merenungi kesalahan. Nah, seperti tadi, biasanya kan ketika kita tidak dibuatkan konsekuensinya dulu, tidak dibuatkan kesepakatan kelas, anak akan bingung kesalahan saya apa, konsekuensi yang saya dapatkan apa. Nah, ketika kita sudah membuatkan sebuah konsekuensi ataupun tadi kesepakatan kelas kesananya, nah konsekuensi di sini muncul, ya anak akan menyadari sehingga ketika saya melakukan ini bahwa dampaknya akan seperti ini, sehingga mengurangi waktu anak untuk berpikir tentang apa kesalahan yang saya lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah adanya restitusi. Nah, tadi di awal dikatakan restitusi. Apa sih restitusi tadi? Nanti kita bahas yang di selanjutnya. Di sini dengan metode restitusi itu murid untuk berperilaku. Yang kedua, murid itu fokus pada pemecahan masalah. Dan yang ketiga, dengan metode restitusi tadi, murid yang keempat, teori kontrol. Nah, dirinya yang memegang kendali. Karena tadi aturan ataupun kesepakatan itu dari mereka, sehingga apa yang mereka lakukan berarti dia sudah melanggar dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ada beberapa contoh nanti akan saya tampilkan bagaimana metode restitusi itu dilakukan atau diterapkan. Nah, di sini pengertian daripada konsekuensi tadi. Nah, konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan dan sebagainya. Konsekuensi adalah persesuaian dengan mohon maaf nah, sini ya. Nah, konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibatnya tadi rumus respon hukum. Nah, disebut juga hukum karma. Nah, mungkin itu hukum karma lebih ketakutan ke sana ya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tadi di situ ya apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Sehingga anak setelah memiliki kesadaran diri tadi, anak akan mengetahui apa dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya untuk restitusi tadi pengertiannya apa? Nah, di sini restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, jadi restitusi kita lakukan itu adalah upaya agar siswa yang sudah melakukan pelanggaran disiplin ataupun melakukan kesalahan tadi bisa kembali diterima oleh lingkungannya. Terkadang kan anak ketika sudah kebiasaan mencuri atau mengambil uang, anak biasanya suka dijauhi. Ah, tong deket jeung si eta mah sok panjang leungeun. Nah, upaya kita harus melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Bagaimana anak tersebut itu bisa kembali diterima oleh lingkungannya, termasuk teman-temannya. Nah, itu yang perlu kita lakukan dengan restitusi tadi. Itu ya. Itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya, ciri-ciri daripada restitusi. Nah, di sini. Nah, ciri-ciri daripada restitusi di sini tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah, itu upaya yang harus kita lakukan dalam melaksanakan restitusi tadi. Jadi, bagaimana anak tersebut mampu menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan dan juga dia itu bisa untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sehingga upaya yang harus kita lakukan luar biasa berat sebetulnya. Tetapi dengan keyakinan, dengan tadi paradigma kita yang kita buat, makanya di sini kita sampaikan budaya positif. Jadi sehingga kita harus selalu menanamkan pemahaman dalam diri, dalam pikiran kita itu kita mampu, kita bisa. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ini yang paling utama dengan cara restitusi. Kadang anak bertengkar, anak memperebutkan apa sesuatu dan lain sebagainya. Upaya restitusi adalah tujuannya memperbaiki hubungan tadi. Segera mempertemukan mereka sehingga mereka mau kembali bersama. Yang kedua adalah bentuknya sifatnya tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita anak melakukan kesalahan, anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan, nah kita menawarkan sifatnya. Nah, kira-kira kamu ketika melakukan pelanggaran ini apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi tawaran, tidak paksaan. Kalau tadi hukuman, ya kita memaksa siswa tersebut harus melaksanakan push up, siswa harus mengambil sampah, misalnya itu adalah sifatnya hukuman. Kalau restitusi di sini adalah tawaran siswa ketika melakukan pelanggaran, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi potensi apa yang ada di dalam dirinya. Terus juga kesalahan apa yang sudah dia lakukan, kesalahan apa yang sudah dia kerjakan. Yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang datang tersebut. Nah, tadi kebutuhan dasar manusia ada 5, mulai dari bertahan hidup sampai kesehatan. Bisa jadi, nah metode restitusi tadi mencari kebutuhan dasar apa sih yang melatar belakangi siswa tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Setelah ditemukan, nah kita cari penyelesaian dan jalan keluarnya. Yang keenam adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kita lebih mengutamakan bagaimana menyelamatkan karakter anak tersebut. Jangan sampai anak mengulangi lagi kesalahannya, terus juga anak dengan karakter yang salah sehingga anak melakukan tindakan yang salah. Yang terakhir adalah penguatan dan fokus pada solusi. Menempatkan kesepakatan yang sudah dibuat dan solusi apa yang kita tawarkan terhadap siswa untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah itu untuk masalah restitusi. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi itu apa. Nah di sini kita lihat. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa hukuman itu tidak tepat diterapkan di dalam mendisiplinkan anak. Tetapi yang lebih tepat adalah dengan memunculkan metode restitusi. Nah di sini hukuman itu yang pertama, guru menghukum siswa itu dengan cara menghormat bendera. Guru juga kadang menghukum siswa dengan cara berdiri di depan kelas. Itu bentuknya hukuman. Terus juga siswa disuruh untuk membersihkan toilet, atau siswa dihukum karena di sana katanya dihukum, bentuknya hukuman. Nah, kalau konsekuensi seperti apa? Nah, konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat jam istirahat, karena siswa tidak mengerjakan PR di rumah yang kita tugaskan, akhirnya guru menugaskan konsekuensinya siswa harus mengerjakan ketika yang lain istirahat, mereka mengerjakan tugas ataupun PR yang belum dikerjakan. Yang kedua contohnya yaitu adalah guru memberikan konsekuensi pada siswa yang tidak melaksanakan piket dengan mengerjakan piket di hari berikutnya. Itu konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah di sini guru dan siswa juga di sini menghormati peraturan yang sudah disepakati tadi. Untuk restitusi sendiri, contohnya seperti yang pertama di sini adalah Nah, untuk contoh daripada restitusi, yang pertama guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahan. Nah, seperti tadi, menanyakan keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah disepakati. Seperti kemarin pada waktu hari Senin, saya membuat kesepakatan dengan siswa untuk pertama masuk sekolah atau masuk kelas adalah jam 7:30. Yang kedua, kesepakatan dengan siswa itu selalu rapi dalam berpakaian, terus juga rapi dalam rambut, selalu mengenakan sepatu. Nah itu kesepakatan sudah dibuat. Nah sehingga ketika nanti terjadi pelanggaran disiplin terhadap siswa, nah konsekuensi itu nanti yang dimunculkan. Dengan metode restitusi, kita ataupun saya tinggal menanyakan kesepakatan apa yang sudah kita buat waktu itu. Dan lebih bagus kesepakatan itu kita buat, kita cantumkan di dalam selembar kertas dan ditandatangani, dibubuhi. Bahkan kalau lebih tepat untuk di kelas, siswa ikut menandatangani sehingga kesepakatan yang sudah dibuat itu disetujui oleh semua. Nah itu, sehingga ketika kita memberikan konsekuensi terhadap siswa yang melanggar, kita punya dasar hukumnya, kita punya pegangan bahwa kita sudah sepakat dengan siswa. Nah bahwa ketika tidak mengerjakan tugas, anak misalkan membayar gitu kan, dendaan, itu sudah ada kesepakatan. Sehingga anak konsekuensi, itu kesadaran diri. Ketika membayar itu tidak merasa dipaksa, karena sudah jadi kesepakatan. Dan juga ketika melakukan harus membersihkan halaman, karena sudah termasuk dalam kesepakatan, itu tidak akan menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zuhaib Rijal, SPD SD, Kepala Sekolah SDN 2 Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Saya merupakan atasan dari Bapak Iwan Nurmansyah, SPD, calon guru penggerak anggaran Angkatan 7 Kabupaten Garut yang bertugas di sekolah ini. Saya merasa bangga dengan adanya guru dari sekolah kami yang mengikuti program calon guru penggerak ini. Selama mengikuti program guru penggerak ini, Pak Iwan mampu menjalankan tugas mengajar dan tugas menjadi seorang calon guru penggerak. Selain itu pula, setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak sekali perubahan positif yang terjadi di sekolah kami. Semoga Pak Iwan mampu menggerakkan rekan-rekan
sejawat yang lain untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah ini. Harapan saya pula ke depan guru-guru mau mengikuti langkah Pak Iwan untuk mengikuti program guru penggerak yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni, rekan sejawat Bapak Iwan Nurmansyah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Setelah saya mengikuti diseminasi penerapan budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Iwan, saya menjadi tahu bahwa penerapan disiplin yang sudah kami laksanakan selama ini masih kurang sesuai. Selama ini saya lebih banyak menerapkan hukuman kepada siswa untuk menerapkan kedisiplinan. Selama ini saya lebih memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tetapi setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya akan merubah cara mendisiplinkan siswa dengan menerapkan metode segitiga restitusi dalam menangani masalah pelanggaran kedisiplinan pada siswa. Semoga kami dapat mengaplikasikannya di sekolah kami, sehingga sekolah kami menciptakan sebagai sekolah yang menerapkan budaya positif sehingga dapat mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.